kelas ya. Nah, oke. Yang hari ini kelas ganjil apa genap ini? Genap ya. Besok berarti ganjil. Kalau misalkan digabung ganjil genap kayaknya nggak muat kalau harus duduknya berjarak kayaknya. Tapi kalau duduknya bebas digabung ganjil genap sepertinya muat. Tapi kita ngikut itu aja peraturan. Karena ada di prodi lain ada yang ganjil genapnya digabung dan masih bisa. Tapi kayaknya kalau ini digabung jadi melebihi batas kuota. Berarti gini aja. Baik, kita akan melakukan praktikum ya. Kemarin di kelas sudah kita bahas tentang array, kemarin teori, sekarang kita praktek. Nah, berhubung di sini nggak ada Visual Studio, maka nanti kita darurat pakai yang lain. Tapi untuk tool utamanya tetap Visual Studio loh ya. Walaupun di sini nggak ada Visual Studio yang bisa digunakan, maksudnya ada tapi nggak bisa digunakan. Nanti kita pakai tool yang lain. Nah, sebelum kita melakukan praktikum, bisa dibuka dulu di Windows Explorer. Silahkan ya dibuka. Kita bikin folder baru dulu di drive D. Silahkan. Komputernya udah nyala. Ya, di drive D bikin ini dulu folder baru. Kemarin saya sudah bikin folder IF05 ya, karena kemarin IF05 sudah masuk lab duluan. Nah, sekarang kita bikin folder baru. Nah, di folder baru ini yang di drive D ini silahkan dikasih nama sesuai dengan NIM kalian. Berarti berapa? 21.11. bla bla bla. Oke, silahkan dibuat. Saya juga buat IF04. Kalau kalian pakai NIM ya, IF04. Oke, ini kita nanti nggak menggunakan Visual Studio di sini karena tidak bisa dipakai. Nah, untuk hari ini kita masih membahas array ya. Nanti kita akan membahas bagaimana cara mengakses array. Ya barangkali kemarin saat algoritma belum sempat disampaikan, maka nanti akan kita ulang dan mungkin kita tambahkan cara yang lain. Oke, kalau sudah, sekarang kita menggunakan di sini berhubung adanya cuman ini ya. Coba di scroll ke kanan. Nah, adanya ini, ya sudah kita pakai ini dulu sementara. Tapi nanti untuk praktikum yang di tempat kalian masing-masing, di komputer atau di laptopnya masing-masing, menggunakan Visual Studio. Karena nanti itu jauh lebih berguna untuk kerjaan kalian. Tapi di sini karena praktikumnya menggunakan ini dan karena daruratnya, pakai ini aja, bisa diklik. Nah, ini ya hampir sama dengan Visual Studio, tapi ini jauh lebih simpel. Artinya jauh lebih simpel itu ya, ini tetap bisa melakukan proses penulisan kode, kemudian nanti kalau ada error ada pemberitahuannya, kemudian ada fitur untuk setting macam-macam. Oke ya. Nah, ini juga berguna nanti kalau misalkan yang di rumah ternyata komputernya tidak kuat untuk Visual Studio misalkan, ya bisa pakai ini. Jadi nanti yang ternyata terpaksanya pakai ini malah tinggal ngikut saja. Nah, sebelum kita mulai, coba bareng-bareng kita klik di menu ini, tools, coba. Nah, ada settingan-settingan ya, ada perbedaan setting. Jadi sebagai informasi ya, bahasa C++ itu bahasa yang cukup tua sebenarnya dia dibanding dengan bahasa yang lain yang ada sekarang. Dia bahkan bisa dibilang sebagai sesepuhnya, tetapi dia selalu mengikuti perkembangan zaman sehingga selalu ada standar-standar yang baru. Nah, yang digunakan di Dev C++ ini dia juga support banyak bahasa
yang jadul. Sini melakukan, tapi untuk di Visual Studio nggak perlu ya. Di Visual Studio udah, karena ada yang baru ya udah langsung ngikut standar yang baru. Tapi kalau yang di ini kita harus setting manual dulu biar nanti dia ketika di compile programnya dia ngikut standar C++ yang baru. Oke. Yang modern ya. Oke, jadi yang modern itu di C++ dimulai dari tahun 2011 itu dianggap C++ yang modern sampai yang sekarang. Berarti ada 2011, 2014, 2017 itu ada standarnya apa? Ada terus. Tetapi walaupun ada standar baru, bagusnya C++ dia tidak menghapus standar yang lama. Jadi ketika ada standar baru, dia tetap bisa mengadaptasi penulisan kode yang menggunakan standar yang lama. Jadi ketika ada standar baru, yang lama masih bisa digunakan. Jadi istilahnya backward compatibility-nya, jadi kompatibilitasnya itu sangat tinggi. Jadi kalian compile kode tahun 80-an pun sebenarnya bisa, karena dia support backward compatibility yang sangat bagus. Oke ya, kita klik ini. Nah, coba di bagian ini ya. Langsung ini sudah di jendela paling besar, paling depan sendiri ya, yang tab general. Coba ini dicentang ininya, dicentang. Kemudian di sini dituliskan di sini strip, ini ya, strip std sama dengan C++ 11. Nah, ini artinya kita menggunakan standar yang modern yang dimulai dari standar tahun 2011. Jadi habis 2011 ada standar lagi 2014 dan seterusnya. Tapi yang sebagai sebagai patokan modernnya itu adalah yang tahun 2011-nya ini. Jadi kalau kita pakai ini, kita pakai standar yang sudah modern. Oke, kalau sudah, ulang ya, strip std sama dengan C++ 11. Kita bisa klik OK. Nah, nanti kalau di rumah mengulang lagi pakai Visual Studio, tidak usah pakai ini lagi ya, karena di Visual Studio udah otomatis dia menggunakan standar terbaru. Oke, kita klik OK. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan bikin sebuah project baru. Nah, project baru ya hampir sama dengan di Visual Studio ya, bisa diklik New Project, bisa diklik ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada banyak ini ya. Nah, jadi hampir sama dengan di Visual Studio, cuman ini karena khusus C++ ya hanya project-project yang menggunakan bahasa C++ saja. Oke, kita pilih yang ini, console application. Oke ya, di sini kita bisa kasih nama array 01, nama projectnya ya. Klik OK. Nah, sekarang akan muncul Muncul kita diminta untuk nyimpan di mana. Kita arahkan ke folder yang tadi kita buat. Oke ya, di drive D. Kalau di tempat saya kan F04. Nah, kalian berarti di nomor NIM-nya. Nah, di sini buat folder baru aja. Namanya array 01. Nanti simpannya di sini. Karena kalau di Dev C++, directory project itu tidak otomatis di-create. Tapi kita harus bikin manual ya. Tapi kalau di Visual Studio otomatis dia akan dibuatkan sendiri. Oke. Namanya array 01. Klik open ya. Oke, save. Jadi pastikan tersimpannya di sini, F04 atau NIM kalian, kemudian array 01. Oke, ini nama projectnya array 01.dev. Save. Nah, langsung disuguhkan dengan template kode seperti ini. Oke, ini saya hapus dulu. Seperti saya bilang tadi ya, default dari di Dev C++ ini kan C++ jadul. Maka di sini dia tidak ngasih using namespace std di sini. Nah, ini ya. Oke. Maka kita boleh tambahkan, tapi tanpa ini pun bisa kalau kita tuliskan std-nya manual di dalam sini. Jadi sama aja sih ya. Oke, kita pakai ini aja using namespace std. Nah, seperti ini.
Yang di Zoom bisa, mungkin yang di Zoom agak kesulitan mengikutinya karena satu layar dipakai buat ngikuti yang Zoom-nya sama membuka ininya ya, tapi ya gimana lagi. Nah itu. Atau kalau misalkan yang punya layarnya double lebih bagus ya, satu layar untuk Zoom-nya, satu layarnya untuk ininya, codingnya. Nah di sini kalau yang di lab gampang karena tinggal lihat di layar proyektor, kemudian ngetiknya di komputernya masing-masing, sudah otomatis eh, bisa semua. Tinggal tengok ke depan, ketik di komputer gitu terus. Oke, sekarang saya akan mereview lagi array ya. Jadi array itu adalah sebuah struktur data yang digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah yang banyak. Kemudian array itu memiliki satu tipe, misalkan menyimpan data yang tipenya string, maka yang disimpan adalah string semua. Atau misalkan yang disimpan adalah tipenya in, maka in semua. Kemudian array memiliki ukuran yang fix, artinya fix dia sekali dia dideklarasikan 5 misal, maka selama pemakaian ya dia hanya bisa digunakan maksimal 5 juga, maksudnya 5 penyimpanan juga. Kalau lebih bisa, tapi nanti pasti ada crash-nya. Nah itu. Ini ya. Nah sekarang kita akan membuat, pertama-tama kalau membuat array di dalam bahasa C++, kita biasa membuat konstanta dulu untuk menyatakan ukuran, size, misalkan 5. Konstanta ya, seperti ini. Ini kita masih ngulang di algoritma. Dulu di algoritma kan diajari ya, ada variabel, ada konstanta ya. Oke, kalau konstanta itu berarti nilainya tidak boleh berubah. Kalau misalkan ini dideklarasikan 5, berarti nanti size ini ya selamanya akan bernilai 5. Di bawah tidak boleh lagi dirubah. Oke ya. Sekarang kita akan definisikan array-nya. Tipenya integer, in. In my array. Ukurannya seukuran size tadi ya. Berarti ini array-nya ukurannya 5. Nanti kalau kita pengen merubah size-nya tinggal ditaruh di sini. Kok ini enggak langsung ditulis di sini aja 5 gitu? Ya bisa saja, cuman nanti dalam kasus-kasus tertentu itu jadi merepotkan. Misal nanti di bawahnya ada banyak sekali perulangan untuk mengakses array. Sekalinya nanti kita merubah ukurannya yang di sini, maka perulangan di bawahnya harus ikut berubah semua. Contohnya gitu ya. Oke, kita tulis elemennya. Jadi array ada elemen, ada indeks ya. Elemen itu berarti data yang tersimpan. Kalau indeks berarti nomor urut dari elemen itu dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Baik, kita masukkan saja sembarang elemennya, misalkan 43, kemudian 55, 21, 90, 74. Oke, yang kedinginan boleh pakai jaket. Ini saya juga kedinginan sebenarnya. Silakan boleh dipakai jaketnya kalau yang kedinginan. Daripada nanti masuk angin. Nah, sudah pakai semua ya? Oke. Besok lagi kalau di lab langsung pakai jaket saja. Karena di lab itu memang dibuat dingin. Kenapa? Karena di sini komputer semua. Kalau komputer nyala semua biasanya tuh suhu jadi panas. Makanya biasanya defaultnya AC itu dibuat dingin. Defaultnya apa? Lab dibuat dingin ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, cara mengakses elemen array. Oke. Mengakses itu berarti membaca. Bisa juga mengubah atau mengisi. Nah, di sini kita hanya menunjukkan cara mengakses, dalam hal ini membaca saja. Kalau nanti mau untuk ngedit isinya atau yang lainnya caranya ya kira-kira sama, tapi inilah teknik perulangannya yang ingin ditekankan di sini. Mengakses elemen array. Kalau dulu di algoritma pernah diajari ya, kalau membaca semua isi array itu menggunakan perulangan, ya kan? Oke, saya kasih nomor saja. Cara 1 menggunakan perulangan for biasa. Ada yang luar biasa? Iya, nanti ada yang luar biasa. Oke. Kalau yang biasanya kan gini ya, kita pakai for in i sama dengan 0, kan mulai dari array indeks yang ke 0, kemudian i kurang dari, berarti kan batasnya adalah sampai ini ya,
terus plus I. Nah, seperti ini kan nanti indeksnya kan dari 0 ke 1, 1 ke 2, dan seterusnya. Ini kan cara apa? Yang biasanya. Tampilkan saja isinya. My array. My array yang ke I. Oke ya. Nanti tinggal seperti ini. Atau di atasnya boleh ditambahkan gini deh. Cout isi array seperti ini. Biar nanti jelas ya. Oke ya, ini cara pertama menggunakan perulangan for biasa. Nah, di bawah sini boleh ditambahkan sistem dalam kurung pause. Nah, pause ini nanti akan menyebabkan apa? Layarnya tidak langsung keluar. Oke, semuanya dulu pakai nama main cpp ya. Main cpp, save dulu. Oke. Nah, save ya, tinggal pakai tombol apa? Save atau file save atau yang lainnya. Nah, sekarang kita bisa compile dulu pakai menu execute ini ya. Atau tekan tombol F9, sama saja. Kan ini nanti kalau nggak ada error, nanti bisa langsung dijalankan. Wah, ada errornya nih. Gimana? Names. Oh, pakai C ya. Nah, oke. Okay. Pantesan kok nggak tebel ya, nggak bold ya. Tadi saya curiga kok nggak tebel. Oke, okay, ulang lagi. Nah, ini nggak ada error ya. Error 0, warning 0. Oke, kalau sudah bisa kita run ya. Execute terus run. Nah, kayak gini. Saya rubah dulu ukuran fontnya biar apa? Lebih jelas. Nah, ini ya. Isi array 43 dan seterusnya tadi. 55, 21, 90, 74. Nah, ini press any key. Nah, sistem pause itu akan apa? Memunculkan ini press any key to continue ini. Ya, walaupun di sini apa nanti muncul ini lagi ya. Nah, tapi kalau yang di Visual Studio nanti kalau nggak pakai ini langsung keluar. Oke ya, kalau yang di Visual Studio juga kalau tadi ada salah ketik nanti akan langsung muncul garis merah kalau ngetiknya ada yang salah, sehingga kita langsung tahu saat ngetik. Minimal pengetikannya tuh semuanya clean dulu. Nah, oke ya. Nah, di sini cara yang pertama, ini cara membuat auto hide-nya gimana? Biar nanti bisa apa namanya? Ini kayaknya ya. Oh, enggak tahu lah. Oke, ini aja. Oke. Ini cara yang pertama ya, kita mengakses menggunakan perulangan for biasa. For in sama dengan for in i sama dengan 0, berarti mulai indeks ke 0. Batasnya sebelum apa? 5, kemudian plus ini. Nah, bayangkan kalau kita tidak menggunakan ini. Misalkan langsung ditulis 5 di sini. Contoh ya. Ini berarti kita di sini harus 5 juga, ya kan? Dan suatu saat misalkan kita pengen merubah ukuran arraynya jadi 8. Kita lupa merubah yang di sini. Sehingga apa? Sehingga ya nanti pasti ada sesuatu yang tidak kita harapkan. Maksudnya dulu tadinya 8 kok di sini cuma 5 misalkan, tapi karena kita lupa jadi tidak semua arraynya terakses. Makanya aman pakai tadi ya, saya balikkan lagi ke semula. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita pengen merubah array biar semua perulangannya aman ya, kita tinggal merubah di sininya saja. Kalau ini 8 ini otomatis ngikut, ini juga akan ngikut. Nah, itu. Sekarang kita akan menggunakan atau menambahkan cara yang kedua. Cara yang kedua menggunakan yang namanya for each. Nah, ini ya. Yang kedua menggunakan for each. Nah, for each ini kalau di bahasa pemrograman lain ditulisnya ya for each gitu aja. For each dalam kurung.
Nah, di C++ for each-nya dituliskan seperti for biasa, tetapi nanti di sini lebih pendek dalam kurungnya. Seperti ini ya, for each, for in add my array. Nah, ini bacanya gini. Untuk tiap-tiap di dalam my array, nah gitu ya. Nih, untuk tiap-tiap di dalam my array. Jadi nanti ketika perintah ini dijalankan, maka variabel ini akan digunakan untuk mengakses elemen ini satu persatu ini. Nanti nya pindah ke sini, dan nya pindah ke sini, nya pindah ke sini, nya pindah ke sini. Nah, seperti itu. Jadi tidak menggunakan nomor indeks di sini ya. Jadi diwakili sebuah variabel yang mana variabelnya itu akan berpindah-pindah di elemen-elemen yang ada dalam array secara berurutan. Makanya di sini kita butuh sebuah variabel itu untuk menyimpan sementara tiap-tiap elemen saat perulangan. Nah, maka di sini kita sebut dengan apa? For each, untuk tiap-tiap di dalam my array, karena nya dipakai bergantian. Oke. Sekarang kita nampilkan pakai cout juga ya. Nah, karena di sini nggak pakai indeks, kita cukup menuliskan gini aja. Nah, jadi bukan lagi menggunakan ini ya, tapi cukup tuliskan nya, karena nya akan dipakai secara bergantian untuk mengakses ini. Di perulangan pertama nya akan berada di sini, di perulangan kedua nya berada di sini, dan seterusnya. Yang ini saya nonaktifkan dulu biar nanti nggak ganggu ya. Ini di nonaktifkan dulu biar nggak double nanti outputnya. Nah, seperti ini ya. Menggunakan for each. Nah, ini lebih simpel ya kalau kita lihat ya. For dalam kurung ini saja, lebih simpel. Nah, tipe data ininya ngikut mana? Tipe data yang in ini ngikut tipe data di array-nya. Kalau array-nya string berarti di sini harus ikut string, karena nanti variabelnya akan dipakai untuk mengakses ini. Kalau ini tipenya string ya, ini juga harus string. Tapi karena ini in, maka ini juga harus in. Oke ya. Sekarang coba kita jalankan sama kayak tadi, execute, compile, nggak ada error, ya. Maka kita bisa klik menu run, sama hasilnya. Nah ini, oke. Nah ini ya, nah terus yang bagus dipakai yang mana? Nah, kalau kita sering menggunakan perulangan untuk mengakses data yang jumlahnya banyak, entah itu menggunakan array atau struktur data yang lain. Jadi selain array masih ada struktur data yang lain yang hampir sama ya. Itu kita lebih diuntungkan untuk menggunakan model for each ini. Kenapa? Karena di sini cara penulisannya jauh lebih simple. Kita nggak perlu menuliskan i kurang dari, plus plus, dan seterusnya. Dan ini juga tidak terpengaruh dengan size-nya ini, karena penggunaan for each ini akan otomatis menyesuaikan sendiri panjangnya. Kalau tadi kan pakai perulangan for biasa, kalau panjangnya berubah, maka di sini harus ikut berubah. Ya, walaupun tadi diakali dengan konstanta seperti ini ya. Nah, tapi dengan model for each, panjangnya array di perulangan itu bisa langsung diketahui. Ya. Jadi walaupun array tidak menyimpan ukuran panjangnya, tapi dengan perulangan for each ini dia langsung otomatis akan berhenti sendiri saat dia sudah ada di ujung elemen array. Oke ya, ini untuk cara mengakses array. Ada satu lagi menggunakan yang namanya tipe iterator, tapi itu nggak usah kita bahas di sini. Itu sama persis dengan yang perulangan biasa, perulangan for biasa yang ini. Memanfaatkan tipe iterator. Nah, itu nanti
Iterator itu nanti akan kita manfaatkan kalau kita sudah berurusan dengan pengurutan data atau pencarian data. Tapi untuk mengakses array yang seperti ini, kita cukup menggunakan yang ini saja, yang for each ini, atau cukup tahu dua ini dulu saja. Oke ya, ini untuk project yang pertama. Jadi kita biasakan dengan perulangan-perulangan seperti ini ya, yang mana nanti kita akan lebih sering menggunakan yang jenis kedua ini, for each. Oke ya. Oke, untuk yang project yang kedua nanti kita akan ulas sedikit tentang tipe string, karena tipe data string ini dalam pemrograman adalah tipe data yang bisa dibilang cukup penting ya. Kenapa? Karena setiap input di program, entah program yang menggunakan konsol atau program yang menggunakan basisnya grafik, itu selalu akan dibaca sebagai string. Catatannya itu ya, data akan selalu dibaca sebagai string. Loh, kemarin pas algoritma kan kita tinggal pakai perintah cin untuk baca variabel tipenya apapun kan bisa. Betul sekali bisa, tapi nanti dia akan jadi kacau ketika inputnya itu beraneka ragam ya. Yang atasnya tipe integer, bawahnya string, nanti ada float, bergantian pakai cin, nanti pasti akan kacau inputnya. Tidak fleksibel lagi. Maka paling fleksibel adalah bacalah setiap input itu menggunakan tipe string. Sebagai tipe string ya. Terus gimana nanti kalau misalkan kita butuhnya data angka ini, data integer misalkan, ya tinggal dikonversi dari string menjadi integer. Jadi pemrograman itu selain kita hafal tipe-tipe data standar atau tipe-tipe data primitif ya, yang fundamental atau dasar, kita juga harus tahu cara konversi dari string ke dalam tipe-tipe tadi. Karena itu pasti dipakai ya, konversi tipe data itu. Oke ya, sekarang kita akan lanjut ke project yang kedua. Yang ini saya close dulu, bisa langsung menuju ke file, new project. Kalau yang di Visual Studio, tinggal di project explorer-nya klik kanan, nanti new project gitu, sama. Oh ya, untuk materi yang lebih detailnya nanti saya pakai video tetap ya, mau nggak mau, dan di video nanti saya menggunakan Visual Studio. Jadi nanti kita pakai dua ini ya, dua tool, nggak malah lebih kaya nanti pengetahuannya. Oke, sama ya, kita bikin lagi new project. Terus kita kasih nama di sini array 02. Array 02. Tipenya adalah konsol. Nah, empty juga boleh, tapi konsol aja deh. Array 02 bisa diklik, oke. Nanti yang ini akan di close ya. Kita switch. Oke, kita tadi kan nyimpennya yang pertama kan di array 01 ya. Kita keluar dulu sini. Kita bikin folder baru lagi, namanya array 02. Nah, seperti ini. Jadi project kita ada dua ya, array 01, ada array 02. Nah, yang project yang sekarang ini kita masukkan di folder array 02. Kalau belum ada, di create dulu. Nah, terus save. Nah, seperti ini. Oke, dihapus saja. Nah, sekarang karena kita pengen membahas string, di sini kita tambahkan tipe data string. Include string. Nah, using name space std. Nah, string ini ya pada dasarnya adalah sebuah array char. Pertama yang kita bahas, string adalah array char. Pertama itu. Kemudian di dalam tipe string, selain dia sebagai array char, di dalamnya juga terdapat fungsi-fungsi tambahan yang digunakan untuk memanipulasi tipe string tersebut. Jadi kita bisa merepresentasikan sebuah string menggunakan array char, tetapi nanti kita tidak memiliki fungsi-fungsi yang berguna. Kita harus membuat sendiri dan sebagainya. Nah,
dengan kita menggunakan fungsi string ini secara langsung, maka nanti kita bisa memanfaatkan beberapa fungsi yang ada di dalamnya. Contoh ya, kita membuat, ini contoh dulu ya, nggak usah ditulis dulu. Misalkan kalau yang tradisional kan bikin string pakai array char langsung gini ya, char. Misalkan saya pengen membuat tulisan atau menyimpan tulisan string amikom. Amikom Yogyakarta. Nah, ini kita kan nggak tahu nih panjangnya berapa ya. Sebelum kita menuliskan ini, kita masukkan sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kita harus ngitung dulu baru kita masukkan di sini. Nah, kita lebihkan 1 ya. Nah, di sini kita dari pertama mendeklarasikan saja sudah tidak fleksibel. Kita harus tahu nanti panjang stringnya berapa. Baru kita masukkan di sini ukuran array char-nya 18 karena sama menggunakan ini. Pertama itu ya. Terus kedua, gimana nanti kalau stringnya itu kita input dari keyboard, apalagi dari keyboard kita nggak sempat lagi ngitung di kode program ya. Karena saat itu kan program sudah jalan. Terus kita menentukan panjang karakternya berapa gimana? Nggak mungkin ya. Ya udah pakai aja ukuran paling banyak. Toh nanti misalkan stringnya pendek kan nggak kepake semua. Iya betul, tapi kan nanti jadi ada sampah di memori. Misalkan kita set 255 karakter padahal yang banyak cuma ini. Berarti kan ada sisa berapa ini? 255 dikurangi dengan 17. Nah, sekian sampah. Nah, itu. Oke ya, ini kalau kita menggunakan apa? Array char langsung. Terus gimana? Ya sudah, nggak usah pakai array char. Pakai saja apa? String. Oh, sudah disediakan tipe string, kenapa harus mempersulit diri menggunakan array char? Nah, itu kadang yang masih sering diabaikan ketika belajar bahasa C++ di awal-awal itu kayak gitu ya, karena diajarinya kalau bikin string itu pakainya array char, ya udah selamanya pakainya array char, padahal sudah dikasih tipe string yang jauh lebih fleksibel dan lebih powerful. Itu banyak saya temukan ya kesalahan di situ. Oke ya, sekarang pakai ini kita nggak perlu tahu berapa panjangnya, nanti dia akan bisa ngitung sendiri. Contoh ya, kita pengen mengetahui panjang string ini, Amikom Yogyakarta, contoh ya. Kita bisa pakai stringnya, nilainya adalah my str, terus cout, panjangnya tadi kan berapa? 17 ya. Benarkah 17? Ya, kita bisa langsung mengetahui dari fungsi ini, my underscore str titik. Nah, ini langsung muncul nih. Kita tekan titik, dia langsung muncul banyak sekali ya fungsi-fungsi yang ada di string. Nah, ini nanti bisa dilihat di manualnya C++. Oke, kita pengen mengetahui panjang string bisa menggunakan fungsi length. Bisa kalian tulis ya, LE gitu, nanti muncul langsung pilihannya ya. Oh, length, tinggal tekan enter. Oke. Nah, kalau pakai array char biasa nggak mungkin ada fungsi seperti ini ya. Oke. MyStr length, kita bisa kasih tadi ya, sistem pause ya tadi. Oke, kita simpan. Nah, kita klik execute. Nggak ada error ya. Terus kita tekan run. Oke, saya perbesar dulu tulisannya. Oh, sudah. Nah, ini ya. String Amikom Yogyakarta, panjangnya 17, bener ya? Nah, panjangnya 17, ini kalau dihitung. Spasi juga masuk, karena spasi itu juga karakter. Kalau stringnya diinput dari keyboard gimana? Ya sama saja. Nanti tinggal kita kasih fungsi untuk manggil pembacaan string dari keyboard. Oke ya, misalkan gini.
Ini saya hapus ya ini ya, nanti inputnya dari keyboard. Berarti ini kita kosongkan, gini. Terus di sini kita tambahkan apa? Baca. Nah, biasanya kalian kalau baca string dulu mungkin diajarnya cin gini ya. Nah, gini kan. Coba pakai ini. Bisa sih, tapi nanti pasti ada sesuatu yang aneh. Pakai cin coba ya. Saya jalankan dulu. String misalkan Yogyakarta. Bener ya, 10 ya. Oke, nggak ada masalah. Saran lagi. Amikom Yogyakarta. Apakah panjangnya 17 kayak yang tadi? Cuman 6 kok bisa? Ya, karena cin dia hanya baca apa? Data sebelum ada spasi. Karena pembacaan menggunakan cin itu dia hanya bisa membaca satu data, di mana tiap-tiap data itu dipisahkan dengan spasi. Jadi kalau ada satu variabel saja, maka variabel pertama akan membaca data yang pertama ini. Nanti kalau ada variabel kedua, baru dia bisa menyimpan yang kedua. Sehingga apa? Untuk tipe string tidak cocok untuk menggunakan input cin. Nah, pakainya yang lain yang lebih cocok yaitu getLine seperti ini ya. Formatnya gini untuk getLine itu, mungkin bisa diingat-ingat yang masih lupa atau yang belum tahu ya. Nah, untuk baca string kayak gini. GetLine dalam kurung cin. Nah, cinnya tetap dipakai, tapi dia dipakai sebagai apa? Parameter yang ada dalam kurungnya ini. Baru variabel yang dipakai untuk nampungnya. Oke, bisa dicoba dulu. Nah, paling aman nanti membaca semua data pakai getLine. Nanti perkara ternyata datanya itu integer atau float, tinggal dikonversi. Ada str to i, str to float, str to double ada ya. Nanti bisa dilihat di manual. Manualnya banyak tersedia di internet. Tinggal cari web yang mungkin paling nyaman kalian baca ya, karena tiap itu penyajiannya mungkin beda-beda, tapi referensinya sama. Oke, bisa kita coba ya. Kita compile, kita run. Amikom Yogyakarta. Nah, 17. Pakai getLine. Oke. Ini ya, ini untuk tipe string. Jadi kita tanamkan dulu. Pokoknya kalau membaca data itu kita pakai getLine. Nah, nanti kita berikutnya tinggal belajar bagaimana cara konversi data dari string ke yang lain atau dari yang lain ke string. Nah, itu. Oke ya, ini untuk praktikumnya kita bahas 2 project ini saja karena slotnya cuma 1 jam. Ini kalau nambah 1 project kayaknya nanti waktunya over sedikit. Oke, ini dulu. Nanti selebihnya kita lengkapi di video. Minggu ini mudah-mudahan nanti untuk materi yang kemarin dan minggu ini sudah bisa diupload. Oke ya, ini untuk pengenalan atau pengingatan kembali tentang struktur data yang disebut dengan array. Oke, kesimpulannya adalah array itu cocok digunakan untuk data yang jumlahnya fix. Artinya fix itu data-data yang nanti tidak ada kemungkinan untuk nambah atau berkurang. Contohnya apa? Contohnya kita bikin contoh yang gampang ya, bikin game tic-tac-toe itu kan kita cuma butuh 9 kotak. Nah, 9 kotak itu berarti kan berupa array 2 dimensi 3x3 gitu kan. Ya sudah pakai array yang ukurannya 3x3 karena nggak mungkin kotaknya nambah atau berkurang. Nah, itu bisa. Atau misalkan kita menyimpan data gambar. Gambar itu kan isinya pixel. Pixel itu berisi informasi warna. Berarti pixel itu nanti dia punya
gambar itu punya ukurannya pakai width sama height. Kan satu gambar pasti ukurannya fix ya, nggak mungkin nambah atau berkurang. Itu contoh-contoh yang sederhana. Tapi kalau untuk data-data yang ada kemungkinan ukurannya nambah atau berkurang, jangan pakai array, tapi pakailah tipe list. Atau yang lebih tepat lagi kalau di bahasa C++ adalah menggunakan tipe yang namanya vektor. Vektor itu mirip array tapi dia ukurannya fleksibel. Nah, nanti kapan-kapan akan kita gunakan. Dan paling sering digunakan ya vektor itu karena dia sangat useful. Nah, itu. Oke, barangkali cukup ya untuk praktikumnya. Yang belum bersensi, kode yang tadi masih berlaku, nggak usah khawatir ya, sebelum 10.50 itu kodenya masih valid. Jadi prosesnya untuk teknis tiap kelas atau praktikum ya, untuk kode QR-nya tak bagi di grup chat, kemudian nanti baru masuk di kelas, nyalakan Zoom dan sebagainya. Karena kalau semuanya dinyalakan bersamaan saat masuk di kelas, nanti prosedurnya nambah. Tadi aja kan saya harus login Google pakai akun Amikom, kemudian nyalakan HP, klik validasi, ya itu saya gitu, kan ada ya detailnya gitu, kemudian buka link Zoom dan sebagainya. Kalau ditambah dengan membuka presensi kan lama, belum lagi kan perjalanan dari sini ke sini, walaupun cuma sebelah saja ini ya, Ruansa cuma sebelah sini saja, tapi kan liftnya saya harus turun dulu, pindah gedung, naik lagi. Tadi liftnya nggak nyala berarti jalan, itu kan makan waktu. Maka untuk presensi tak panjir di komputer yang di ruangan. Nah, saya share dulu baru ke sini. Oke ya. Baik, ini saya tutup dulu. Saya stop. Nah, ini. Oke, untuk berikutnya komputernya bisa dimatikan ya, nanti akan dipakai oleh kelas yang berikutnya. Ini juga akan saya matikan nanti. Baik, untuk sesi kali ini saya tutup dulu. Kalau minggu depan berarti yang kelas ini yang online ya. Kemudian yang sekarang online besok offline gitu kan, switch ya, oke. Nggak apa. Mudah-mudahan semester depan sudah bisa offline semua, itu lebih bagus dari serentak. Kalau kayak gini kan yang di kelas bisa dengan jelas, praktikumnya gampang, yang di rumah harus berjuang ya, berbagi layar. Oke. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya leave Zoom ya.